lebih ke quote sih. Terlalu biasa untuk menjadi seseorang yang biasa. Teruslah belajar hingga kamu mampu memberi manfaat kepada sesama. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Saya harap teman-teman di rumah sehat semua. Ketemu lagi bersama saya Dr. Ifta dalam acara kesayangan kita, yaitu Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus, hanya di channel kesayangan kita semua, di channel YouTube RSN Utuban. Nah, pada segmen hari ini saya ditemani dengan seseorang yang sangat inspiratif gitu. Penasaran nggak siapa? Ya, kita sambut aja, yaitu Mbak Fada. Yeay. Oke, kali ini saya ditemenin sama Mbak Istafada Ilma Nafia, Sarjana Hukum. Oke, Mbak Fada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Dok. Baik dan Alhamdulillah. bahagia pastinya. Alhamdulillah baik dan bahagia. Kelihatan sih wajahnya juga happy dan energinya positif, menular ke saya juga. Jadi saya juga ikutan sehat dan bahagia. Oke, Mbak Fada, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di podcast kita. Ini nanti kita Mbak Fada mungkin sudah mendengar Nukleus Podcast, atau pas kita ajak undang terus, oh ternyata RSN Utuban punya podcast nih gitu. Kemarin sempat ngepoin sih, Nukleus Podcast itu seperti apa sih? Oh gitu ya. Terus gimana Mbak komentarnya? Ya keren sih, pematerinya memang keren-keren yang didatangkan di sini. Terima kasih. Ya, Mbak, ini nanti kita ngobrolnya santai gitu, namanya juga kita Nukleus, ngobrol santai dan maknyus. Jadi kita nggak ada tegang, karena ini kan Mbak backgroundnya sarjana hukum, jadi ini kita bukan seperti di sidang gitu. Jadi tetap santai. Oke, Mbak Fada ini, oh ya teman-teman di rumah, kenalin Mbak Fada ini adalah founder dari organisasi kemanusiaan, namanya Resik Tuban, yaitu Relawan Sosial Kemanusiaan Tuban ya Mbak ya. Nah, Mbak Fada mendirikan Resik Tuban itu sudah dari kapan Mbak? Sejak November 2021. Sejak November 2021, berarti pas zaman pandemi itu ya. Masih zamannya pandemi. Masih pandemi, udah pandemi itu muncul Resik Tuban itu. Boleh dijelaskan nggak Mbak, Resik Tuban itu sebenarnya organisasinya seperti apa? Jadi Resik Tuban mungkin saya ceritakan awal mula adanya Resik Tuban dulu ya. Oh iya, boleh. Dari dulu itu memang saya ada perasaan miris ketika di jalanan, kemudian saya ditemukan dengan orang-orang yang jauh dari kata beruntung daripada kita. Sedangkan pada saat itu memang saya belum bisa membantu apa-apa. Kemudian ada niat, ada kepingin, ada tekad untuk gimana cara saya agar ketika saya dihadapkan dengan orang-orang seperti itu, atau ketika saya diperlihatkan dengan keadaan seperti itu saya bisa setidaknya berbagi dengan mereka. Oh gitu. Nggak apa-apa Mbak. Wah jadi terharu saya kalau iya. Boleh. Bentar ada tisu nih. Tolong dong tisu guys. Belum apa-apa. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Kemudian pada akhir November 2021 itu saya masih ada usaha street food, Korean street food di selatan Gor Tuban. Dan saat malamnya waktu saya buka itu ada satu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, yang mampir di kedai saya. Oke. Terus waktu saya tanya, Pak mau makan enggak? Dan keadaannya saya waktu itu hanya benar-benar bawa uang 10.000. Dari 10.000 itu saya berpikir, oh 10.000 mungkin saya bisa membantu
membelikan makan satu orang. Mm-mm. Lalu bagaimana jika ada suatu organisasi yang mengumpulkan orang-orang yang memiliki niat yang sama, tujuan yang sama, namun juga memiliki keterbatasan yang sama, yaitu keterbatasan finansial. Karena memang nggak bisa dipungkiri juga yang namanya membantu itu pasti ada yang namanya dana. Oke, nggak apa-apa mbak, tenang-tenang. Ini kan kita ngobrol santai, jadi nggak masalah. Oke, ini terharu ya soalnya mengingat awal-awal mendirikan Resik itu ya mbak ya, gitu. Jadi Mbak Fada ini mendirikan karena ngelihat kok ketemu di jalan, tapi pengen ngasih, tapi kok terbatas gitu, makanya dulu akhirnya tergerak gimana pengen bikin Resik gitu, Resik Tuban. Nanti teman-teman bisa ngepoin sih aktivitasnya Resik Tuban ini, ada Instagramnya ini resik.tuban, itu bisa nanti ngelihat apa aja yang udah dilakukan Resik ya mbak ya. Oke, sudah agak tenang mbak. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya mbak ya. Jadi gimana mbak? Jadi kan ada tadi uang 10.000 gitu ya, uang 10.000, 10.000 bisa cuman buat satu orang. Terus kalau dari uang 10.000 kita bisa bantu satu orang, bagaimana jika kita mengumpulkan orang-orang yang memiliki niat yang sama, memiliki tujuan yang sama, tapi juga memiliki keterbatasan yang sama, keterbatasan dana. Sehingga dari uang 10.000 itulah sampai sekarang Resik ada. Oh gitu lah. Berarti November 2021 terus mbak gimana tuh awal startnya, kan udah pengen gimana kalau ada organisasi yang menampung orang yang punya keinginan yang sama, tadi cuman kita keterbatasan dana. Nah itu akhirnya mbak menggandeng siapa mbak? Saat itu masih jalan sendiri. Jadi kan ada terbesit ide pengen buat suatu komunitas untuk mengumpulkan orang-orang yang seperti itu. Dan ya sudah langsung saya share link grup. Link grup itu waktu itu hanya ada 2 orang, saya dan teman saya yang sebelumnya saya kasih tahu untuk terkait ide yang mau direalisasikan itu. Terus link grup yang hanya beranggotakan 2 orang itu saya share di story sosmed saya, baik WA, Instagram maupun di Facebook. Dan alhamdulillah ternyata banyak dari teman-teman yang minat untuk bergabung di komunitas peduli ODGJ. Awalnya kita mau memfokuskan pada peduli ODGJ karena gitu. Selama ini yang saya tahu di Tuban itu belum ada komunitas maupun organisasi yang punya fokus ke situ. Sedangkan ODGJ yang ada di Tuban itu bisa dibilang jumlahnya terbanyak se-Jawa Timur. Oh iya. Jadi akhirnya dari 2 orang, Mbak Fada sama teman Mbak Fada akhirnya nge-share pokoknya siapa yang pengen monggo join gitu. Nah sekarang total ada berapa mbak yang tergabung di komunitas? Awalnya ada 35 anggota, tapi beberapa bulan yang lalu itu ada filtrasi anggota, jadi yang memang benar-benar keberatan untuk tetap bergabung dan Resik silahkan mengundurkan diri. Sampai sekarang yang tersisa itu masih ada 20 orang. Itu yang aktif ngurusin Resik ya. Nah tadi kan ada keterbatasan dana. Nah berarti sekarang berjalannya komunitas pakai funding dari mana mbak? Untuk dana Resik Tuban itu dibagi menjadi 3, ada 3 kategori. Yang pertama ada infak anggota. Setiap anggota saya wajibkan untuk infak per bulannya 30.000. Oke. 30.000 kalau hitungan sehari berarti 1.000, belajar menyisihkan 1.000 rupiah per hari untuk kita bisa membantu orang lain. Kalau sebulan langsung 30.000 mungkin berat lah. Tapi kalau belajar mulai dari 1.000 per hari akhirnya ya enggak kerasa. Dan alhamdulillah teman-teman juga rutin untuk infak itu. Selain dari infak anggota itu juga ada donatur umum. Donatur umum biasanya
langsung memberikan donasi kepada kita waktu kita ada share agenda. Entah itu berbagi makanan, entah itu santunan anak yatim ataupun kegiatan yang lain. Itu ada beberapa masyarakat yang dengan senang hati tanpa kita minta pun mereka mau bantu kita. Oh gitu. Kemudian yang ketiga ada donatur tetap. Donatur tetap ini pun juga bukan kita yang minta, tapi mereka sendiri yang menyerahkan diri. Istilahnya mereka sendiri yang mengajukan dirinya untuk membantu Resik kita ya. Nah, Resik tadi kegiatannya apa aja Mbak? Ini ada, tadi kan awalnya kan mau fokus di ODGJ ya, tapi akhirnya fokusnya nggak di ODGJ aja ya Mbak. Ini kegiatannya apa aja Mbak Resik? Awal fokus di ODGJ itu pun kita sempat nggak jalan 2 bulanan Dok. Karena apa? Kita merasa ODGJ itu biasanya beringas. Nah, sedangkan dari kita sendiri itu tidak ada yang punya pengalaman menangani dari mereka. Ketakutan ini pasti ada awalnya. Terus kalau kita fokusnya pada ODGJ saja, kemudian kita nggak bisa jalan selama berbulan-bulan, ya terus Resik untuk apa? Oh iya, akhirnya ada program berbagi nasi ke saudara-saudara di jalanan. Oke. Nah, berbagi nasi ke saudara-saudara di jalanan itu kita ambil setiap hari Jumat. Hari Jumat kita bagi-bagi nasi. Awalnya sasaran itu di ODGJ, tapi ternyata sampai saat itu kita masih belum berani. Dan kita sasar orang-orang yang ada di jalanan. Tetapi waktu pertama kali aksi kita dapati bahwasanya hari Jumat itu sudah banyak sekali yang berbagi nasi. Oh iya. Dan bahkan satu orang itu bisa nerima sampai 4 bungkus. Akhirnya ya udah kita belok lagi, kita kembali ke niat awal. Bismillah. Kita dekati mereka, kita dekati ODGJ. Jadi untuk berbagi nasi di Jumat Berkah itu sekarang kita prioritaskan ke orang-orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di jalanan. Karena gitu. Di zaman sekarang kita masih sering nemui mereka yang cari makan itu dari sampah. Oh gitu. Disiapin aja tisunya. Tisu lagi dong. Iya, nggak apa-apa Mbak. Saya jadi ikut terharu juga. Bingung. Iya, nggak apa-apa Mbak. Loh, berarti kalau fokusnya kan banyak ya Mbak. Itu cuma di di Kecamatan Tuban aja atau seluruh Kabupaten Tuban? Menyeluruh di Kota Tuban. Menyeluruh berarti ya ke kecamatan yang lain ya kayak Meraura gitu, ada jadwalnya kah Mbak? Nggak ada, tapi kan anggota kita sudah nyebar di beberapa kecamatan, jadi bisa dibagi. Oh, jadi langsung dibagi gitu. Jadi tiap hari Jumat ya sekarang ya Jumat rutin ada program memberikan makan untuk teman-teman yang ada di jalan yang fokusnya adalah yang dengan gangguan jiwa. Iya. Ya sih harapannya kan kasihan ya Mbak kalau misal dari ngambil ngais-ngais dari sampah gitu ya soalnya. Nah, ini sudah mulai berjalan kan, tadi kan sempat berhenti berapa bulan, maksudnya belum berjalan. Mulai benar-benar rutin akhirnya setiap hari Jumat ada program ini itu mulai kapan? Kan terbentuknya November 2021 ya Mbak tadi. Terus rutin programnya jalan? Awal kita berbagi nasi Jumat Berkah itu Januari awal tahun. Itu kita sudah aksi bagi nasi Jumat Berkah, cuman sasarannya belum difokuskan pada ODGJ. Di ODGJ itu baru bulan April insya Allah. Bulan April baru fokus di ODGJ. Nah, selain memberikan nasi itu ada kegiatan lain Mbak? Tadi saya dengar ada santunan. Ya. Program kemanusiaannya Resik selain
berbagi nasi Jumat berkah itu juga ada santunan anak yatim. Cuman santunan anak yatim ini kita buat agenda tahunan, setahun 2 kali. Diambil di bulan Muharram dan bulan Ramadan. Oh gitu ya. Jadi kegiatannya berbagi nasi yang rutin setiap hari Jumat, ada kegiatan tahunan, santunan. Terus apa ada yang acara-acara yang kayak nggak yang rutin gitu? Ada nggak Mbak? Kalau dari Resik sendiri, misal memperingati apa, terus akhirnya mengadakan itu selama ini sudah ada apa belum? Belum ada. Oh, sama Belum belum ada. ada. Tapi yang rutin masih 2 program itu aja atau ada lagi Mbak? Sebenarnya ini kan program kemanusiaan Resik awalnya ada 4, ada berbagi nasi Jumat berkah, kemudian santunan anak yatim, kemudian berbagi sembako kepada para pejuang nafkah jalanan. Biasanya penjual yang sudah sepuh-sepuh yang kita temui di jalanan itu jadi target kita. Kemudian yang keempat itu ada sedekah Al-Quran. Oh gitu. Kalau yang sedekah Al-Quran rutin tiap bulan atau bagaimana Mbak? Kalau sedekah Al-Quran itu kita tergantung pada yang mewakafkan Al-Quran, itu kan titipan. Jadi ada masyarakat itu yang nitip entah itu berupa uang maupun langsung berupa bentuk Al-Quran. Nah, ketika sudah terkumpul kok sekiranya banyak, ya sudah gelombang 1 kita salurkan di beberapa TPA maupun di beberapa pondok di pedalaman Tuban yang memang sampai saat ini masih minim sekali mendapatkan Al-Quran. Oh gitu, wah mantep banget, tepuk tangan deh teman-teman buat Mbak Fada dan tim Resik. Berarti keren sih ini, fokus ke teman-teman yang ODGJ, ada apa Al-Quran, ada santunan yatim. Ini variatif, maksudnya nggak cuman kayak fokus ODGJ aja, ternyata akhirnya juga melebar ya Mbak. Ada yang ngasih yang pejuang nafkah jalanan. Pejuang nafkah jalanan. Ya, kita bagi sembako biasanya. Bagi sembako ya, ya kalau memang sih saya juga menemui masih banyak juga kalau yang di Tuban kayak mbah-mbah sudah sepuh-sepuh gitu masih apa ada yang jual jagung, kadang saya ketemu atau jual yang kacang kayak gitu yang saya sering nemuin juga. Wah mantep nih Mbak Fada. Ada video kah yang ini bisa ditampilkan biar teman-teman di rumah tahu ini kegiatan mungkin Iya, apa nih? video Resik kok Mbak, tenang. Nah mungkin Mbak Fada bisa ngasih penjelasan Mbak ini. Nah ini kita baru pertama kali tasarruf Al-Quran di TPQ Al-Mubarakah Singgahan. Yang di foto ini itu di TPQ Al-Mubarakah Singgahan. Dan ini kegiatan penyaluran Al-Quran kita yang pertama. Oh ini yeay. Ini ada yang timnya Mbak yang mana aja ya? Atau Yang Mbak pinggir-pinggir. Oh yang tepi-tepi ini ya. Wah mantap. Yang anak-anak TPQ-nya yang pakai peci, baju Yang pakai putih. peci. Oke. Next Mas, ada lagi kah? Oh iki. Ya, kalau ini apa Mbak? Ini kita berbagi amplop senyum kepada anak-anak yatim maupun duafa. Oh ini yang santunan tadi ya. Oh amplop Nah, senyum. ini lebih diprioritaskan ke orang-orang di sekitar rumahnya teman-teman Resik sendiri. Oh gitu. Kenapa Mbak alasannya kok diprioritaskan dekat teman-temannya Resik? Kenapa kok diprioritaskan dekat teman-temannya Resik? Jadi kan biasanya, ya nggak biasanya sih, teman-teman Resik itu seringkali share kegiatan-kegiatan Resik. Nah, pastinya kegiatan yang dilakukan dari anggota Resik sendiri ini juga sedikit banyak sudah terdengar dengan tetangga-tetangganya mereka. Iya. Nah, Terus, kalau yang jauh saja kita jangkau, kenapa yang dekat malah dilupakan? nggak kena ya gitu. Sehingga untuk santunan anak yatim ini kita prioritaskan ke tetangga-tetangga dari teman-teman kita sendiri. Oke. Kemudian biasanya juga ada laporan, ini butuh bantuan. Selagi kita bisa bantu ya kita bantu. Dibantu. Oke. Next Mas. Oh ini yang nasi Jumat berkah ya Mbak ya. Ya. Oke. Ada lagi kah?
Biasanya sehari itu bisa berbagi berapa box Mbak? Kalau tiap hari Jumat? Awalnya kita baru bisa bagi 10 box per hari karena memang masih minim dana. Terus sempat juga Dok kita hampir nggak jalan lagi ini apanya ini berbagi Jumat berkahnya karena memang dananya tuh sih udah hampir habis. Waktu itu bener-bener tinggal sisa 100.000 kalau kita gunakan untuk Jumat berkah berbagi nasi, apakah kita selanjutnya juga bisa melakukan kegiatan? Dulu sempat berpikir seperti itu, terus akhirnya mindset kita rubah. Ini uangnya mereka, ini uangnya umat. Ketika kita gimana ya, uangnya umat yang memang diamanahkan untuk disalurkan. Kalau sudah kita salurkan ya wis bismillah aja, semoga ada jalan untuk kegiatan kita selanjutnya. Dan 100 itu kita habiskan untuk Jumat berkah, ternyata dari situ Resik semakin kegiatannya semakin lancar. Alhamdulillah. Ya memang kalau niat baik ya insya Allah pasti ada jalan-jalan supaya dimudahkan. Alhamdulillah akhirnya lanjut terus sampai sekarang ya Mbak. Alhamdulillah. Dan saat ini pun untuk Jumat berkah kita mencapai 80 bungkus. 80 bungkus sih. Dari awalnya tadi cerita Mbak Fada 10.000 cuman satu bungkus terus jadi 10 bungkus jadi 80 bungkus. Mantap alhamdulillah. Mudah-mudahan makin lama makin banyak yang bisa diberikan oleh tim Resik ya. Coba Mas, lagi Mas, adakah? Oh ini juga yang berbagi nasi juga ya Mbak ya. Oke, next Mas. Oke. Biasanya jamnya jam berapa Mbak untuk pembagian Jumat berkah? Dimulai dari pagi gitu atau? Sebelum saya ada kesibukan ngajar itu pagi jam 8 kita udah start berbagi. Tapi karena kemarin tahun ajaran baru itu saya masuk di instansi pendidikan, pulang sekolah jam 11, akhirnya kita bisa keliling itu setelah Jumatan. Oh, kelilingnya setelah Jumatan. Berarti kan tadi kan terpisah ya Mbak. Berarti langsung pokoknya hari ini Jumat berkah udah langsung jalan sendiri gitu ya Mbak ya. Sip, alhamdulillah. Lah, oke, ada lagi kah? Oke. Ini kapan Mbak kalau ini kegiatannya yang mengunjungi Mbah Rasi ini? Bulan September kemarin Dok. Baru bulan September kemarin ya. Nah jadi kita juga ada visitasi ke keluarga yang memang salah satu anggota keluarganya ada yang ODGJ. Kita kan biasanya dapat laporan, Mbak ini ada ODGJ yang memang harus dibantu keluarganya. Nah karena mereka tahu bahwasanya kita sudah berkolaborasi dengan Pak Purnomo, polisi Lamongan. Nah akhirnya mereka laporannya lewat kita untuk disampaikan kepada Pak Purnomo. Oh gitu loh. Polisi Lamongan. Berarti ini Tuban Lamongan atau gimana Mbak? Bukan, Resik kan memang di Tuban. Nah, sedangkan di Tuban itu belum ada yayasan swasta yang memiliki program untuk apa ya? Yang memiliki intinya belum ada yayasan untuk naungannya mereka gitu loh. Oke, nah hubungannya dengan yang Pak Purnomo polisi di Lamongan? Yang Pak Purnomo itu juga selain Pak polisi, beliau juga aktivis sosial di bidang orang dengan gangguan jiwa. Oh gitu. Nah beliaunya itu merupakan pendiri Yayasan Berkas. Yayasan Berkas itu yayasan yang memang dibuat naungan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa.
Jadi kita kolaborasi dengan Pak Purnomo. Oh gitu, mantap, alhamdulillah. Nah, Mbak tadi kan Mbak sempat ngomong ya, sekarang ini benar-benar inspiratif. Resik Tuban, alhamdulillah ada komunitas yang dibentuk oleh Mbak Fada dan teman-teman ini membantu ODGJ, akhirnya bisa dapat maem yang layak gitu, nggak dari sampah, terus ada santunan yatim. Wah, bagus banget nih Resik Tuban. Nah ini teman-teman, kalau ngelihat Instagram, buka Instagram. Selain Instagram apa ada? Ada TikTok, YouTube-nya juga ada. Oh, TikTok, Resik YouTube Resik Tuban. Nah, ini Resik dan Tuban. Nanti bisa ngelihat ini apa kegiatan-kegiatannya. Termasuk ini kalau mau donasi ya, Mbak ya. Nanti kita cantumkan di description box kita kalau mau berbagi bersama dengan Resik Tuban, nanti kita cantumkan donasinya di rekening mana yang bisa teman-teman tuju gitu. Oke, nah Mbak Fada, ini kan tadi saya kan dengar juga nih Mbak Fada sekarang juga ternyata jadi staf pengajar juga ya. Ini cara membagi waktunya Mbak Fada mengurus Resik, terus menjadi staf pengajar, terus kan ini kan backgroundnya juga sarjana hukum, juga mengurusi perkara juga. Nah ini gimana Mbak membagi waktunya? Membagi waktunya, kalau pagi itu kan memang saya harus di sekolahan, harus ngajar. Nah, malamnya itu pun saya juga harus ngajar di salah satu pondok pesantren tahfidz di Merak-Ora yang juga baru. Terus ini kan ngajar kesibukan baru lah, bisa dikatakan itu kesibukan baru. Jangan sampai dengan adanya kesibukan baru ini terus lupa sama Resik. Jadi di sela-sela itu tetap harus ada kegiatan Resik. Kalau pagi mungkin saya bisa fokus di sekolahan. Kalau malam mungkin sesekali saya bisa fokus di pondoknya. Tapi kalau sore ya sudah, ini waktu saya bersama Resik. Oh gitu ya, berarti memang sudah diplot waktu-waktunya. Jadi jangan sampai yang kesibukan baru ganggu yang kesibukan yang sudah ada sebelumnya. Mantap nih Mbak Fada. Mbak ada yang ini nggak, pesan-pesan untuk teman di rumah? Kan Mbak Fada ini menginspirasi banget loh, inspiratif banget, termasuk sosok inspiratif sih menurut saya, menginspirasi saya juga. Kalau kita itu hidup di sini kan juga bersama dengan yang lain, jadi kita juga harus memperhatikan yang lain, termasuk salah satunya adalah dengan membentuk komunitas kayak Mbak Fada gini. Jadi orang-orang yang tidak ada yang memperhatikan itu masih terjamin gitu loh hidupnya. Maksudnya meskipun ya kita memberikannya hanya baru bisa berupa makanan, tapi itu kan sudah sangat sesuatu menurut saya. Nah mungkin Mbak Fada ada pesan-pesan yang mau disampaikan di teman-teman di rumah? Pesan untuk teman-teman di rumah, seperti yang kita tahu bahwasanya mindset kita itu seringkali tidak menganggap adanya orang-orang dengan gangguan jiwa. Dalam artian mindset kita biasanya mereka itu jahat, mereka itu beringas, kita harus jangan jauh-jauh dengan mereka. Padahal sebenarnya orang yang memiliki gangguan seperti itu, yaitu yang sebenarnya harus kita perhatikan, harus diberi perhatian khusus. Dan selain ODGJ, itu juga kepada anak-anak PANG. Resik kan akhir-akhir ini juga dekat dengan anak-anak PANG. Jadi kita mau merangkul orang-orang yang notabene udah terkena stigma negatif dari masyarakat. Nah, intinya jangan mudah memberikan stigma negatif kepada orang-orang yang keadaannya kurang beruntung daripada kita. Oke. Mbak. Aduh, Mbak jadi terharu lagi. Tisu lagi, guys. Sorry saya menghabiskan tisu. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Kemudian boleh pesan juga sama anak-anak mudanya di Tuban? Boleh, silahkan. Lebih ke quote sih. Terlalu biasa untuk menjadi seseorang yang biasa.
Teruslah belajar hingga kamu mampu memberi manfaat kepada sesama. Nah, oke, sip, mantap. Emang itu sih, kalau saya juga setuju sama Mbak Fada. Pokoknya hidup ini cuman sekali, jadi hiduplah yang berarti dan bermanfaat buat orang banyak. Mbak Fada, terima kasih banyak atas waktunya hari ini udah nyempetin ke kita gitu. Ini abis agak bersedih supaya nggak bersedih sih, terharu. Boleh Mbak diunjuk jamunya, ini jamu dari kita, ada namanya ini jahe, boleh diminum Mbak, nggak apa-apa bersama dengan saya juga ini menemani Mbak Fada. Biar hatinya ini agak lebih tenang gitu. Oke. Produknya RSNU. Iya, ini produk RSNU Mbak. Ini memang jamu khusus buatan dari RSNU. Nanti kalau teman-teman yang di Poli itu juga kalau sore dapat jamu juga gitu. Oke Mbak Fada, terima kasih ya waktunya sudah menyempatkan ke Nukleus, berbagi cerita tentang Resik Tuban, memberikan inspirasi buat saya dan juga teman-teman di rumah dan juga teman-teman yang di sini. Semoga Resik Tuban sukses terus, amin, lancar terus, amin, makin banyak memberikan manfaat juga untuk orang banyak. Semoga cakupannya juga makin banyak yang terbantu, program-programnya juga makin variatif. amin. Oke teman-teman, Mbak ini kan saya mau closing. Nanti kalau misal closing, nanti kalau saya ngomong Nukleus Podcast, kita berdua sama-sama ngobrol santai dan maknyus. Oke. Resik Tuban ada yel-yelnya kah? Berbagi kebaikan, menebar kemanfaatan. Salah. Menebar kebaikan dan berbagi kemanfaatan. Menebar kebaikan, berbagi kemanfaatan. Oke, ada gerakannya? Nggak ada. Oke, depannya yel-yelnya apa nanti? Biar kita bareng-bareng. Nanti yel-yel Resik dulu, terus nanti kita yel-yel Nukleus. Resik Tuban berbagi menebar kebaikan, berbagi kemanfaatan. Oke, Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus. Dadah, sampai ketemu di segmen selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.